Halo rekan-rekan semua, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik selalu ya. Kita di channel Yayat Riyadi. Seperti biasa kita akan berbagi info, sharing-sharing bareng, kemudian ngobrol bareng tentang seputar arsitektur, kemudian teknik sipil, dan seputar informasi di dunia konstruksi. Nah, kemudian ada info menarik apa ini untuk pertemuan kali ini? Nah, ini berkaitan dengan konstruksi ya, yang mana baik itu menyangkut konstruksi bangunan ataupun konstruksi infrastruktur. Apa nih yang akan dibahas? Nah, kali ini kita akan membahas salah satu struktur, bagian struktur dari sebuah konstruksi, yaitu pondasi. Nah, pondasi ini ternyata banyak jenisnya, banyak macamnya, kemudian banyak juga metodenya. Nah, lalu apa saja tentang pondasi ini? Dan informasi apa saja yang akan disajikan dalam pertemuan kali ini? Mari kita simak bersama. Oke, sebelum kita lanjut seperti biasa untuk like and subscribe channel ini dan share seluas-luasnya agar informasi ini dapat bermanfaat bagi orang banyak. Nah, kemudian apa yang akan kita bahas kali ini? Pertama-tama adalah seperti biasa kita akan mengenal dulu apa itu pondasi, kemudian klasifikasi tentang pondasi, karena secara klasifikasi pondasi itu terbagi menjadi dua ya, yaitu pondasi dangkal dan dalam. Kemudian jenis-jenis pondasinya nih. Nah, jenis pondasinya itu apa saja? Kemudian bagaimana contohnya? Nanti kita akan ulik satu persatu. Oke, kita lanjut. Nah, mulai kita awali dengan pengertian pondasi. Nah, pondasi adalah suatu bagian pada konstruksi bangunan yang berfungsi sebagai penopang bangunan dan meneruskan beban bangunan ke dalam tanah yang cukup kuat daya dukungnya ya. Artinya beban di atas bangunan tersebut atau upper strukturnya akan diteruskan dan ditopang oleh si pondasi ini ke dalam tanah yang mempunyai daya dukung yang cukup kuat, sehingga bangunan yang di atasnya ini dapat berdiri kokoh serta tahan terhadap bebannya sendiri ataupun beban-beban lain yang berkaitan dengan bangunan tersebut, seperti beban angin, mungkin beban bergerak, ataupun beban benda-benda yang ada di atas bangunan tersebut, dan lain sebagainya. Nah, kemudian klasifikasi pondasi ini terbagi menjadi dua, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, dari pondasi ini terbagi menjadi dua, yaitu pondasi dangkal atau shallow foundation, dan yang kedua adalah pondasi dalam atau deep foundation. Nah, lalu apa pengertian dari dua ini? Kita lanjutkan. Yang pertama adalah pondasi dangkal ya. Pondasi dangkal adalah pondasi yang memiliki kedalaman lebih kecil atau sama dengan ukuran panjang lebarnya. Nah, kemudian adapun jenis-jenis pondasi dangkal ini meliputi seperti pondasi menerus, kemudian ada pondasi telapak, kemudian pondasi rakit, kemudian ada pondasi cakar ayam dan pondasi sarang laba-laba. Nah, lalu bagaimana contohnya? Nah, selanjutnya kita akan melihat detailnya satu persatu. Yang pertama adalah pondasi menerus. Nah, sebelum kita lanjutkan, mungkin rekan-rekan sekalian sudah pernah mengamati bentuk pondasi yang seperti demikian ya, yang seperti gambar 3D ini. Betul sekali. Ini adalah pondasi yang biasa lazim digunakan untuk pembangunan rumah tinggal ya. Biasanya rumah tinggal untuk konstruksi sederhananya hanya menggunakan batu belah ini yang menyusun seperti trapesium, kemudian memanjang dan dilapisi oleh pasir uruk di bagian bawahnya, kemudian ada batu kosong atau upstamping, biasanya terdiri dari batu koral ya yang kecil-kecil. Nah, kemudian barulah disusun batu-batu tersebut menyerupai bentuk seperti yang ada di gambar tadi. Nah, kemudian setelah fondasi batu itu selesai sesuai bentuk dan ukuran yang sesuai desain, nah dilanjutkan pembuatan sloof dan pemasangan bata dan seterusnya. Nah, kemudian ada beberapa ciri yang terdapat pada pondasi menerus nih. Yang pertama adalah umumnya terbuat dari susunan batu kali. Nah, seperti saya jelaskan tadi, biasanya pondasi seperti ini dibuat dari susunan batu kali. Selain batu kali bisa biasanya ada yang terbuat dari bata, kemudian dari batako dan sejenisnya ya. Kemudian yang kedua adalah digunakan untuk rumah tinggal dan bangunan bertingkat ringan. Artinya biasanya konstruksi pondasi seperti ini digunakan untuk bangunan-bangunan yang sederhana, artinya tidak memiliki konstruksi khusus. Yang kemudian ketiga adalah mendukung bangunan secara langsung pada lapisan tanah yang mempunyai daya dukung baik. Nah,
ini sudah jelas ya. Kemudian ciri yang terakhir adalah diletakkan pada kedalaman 0,5 atau 50 cm sampai dengan 2,5 meter dari permukaan tanah ya. Artinya tinggi si tumpukan batu itu mulai dari 0,5 meter sampai 2,5 meter. Nah, kemudian adalah pondasi telapak atau foot plate. Nah, foot plate ini adalah pondasi telapak tunggal yang dapat memikul beban sebuah kolom, pilar, ataupun menara dan lain-lain. Di antara cirinya yang adalah dapat digunakan untuk rumah tinggal atau bangunan bertingkat ringan. Nah, biasanya pondasi telapak ini bisa untuk konstruksi bangunan sampai dengan lantai 3 atau maksimal adalah lantai 4. Kemudian dapat mendukung bangunan secara langsung pada lapisan tanah yang mempunyai daya dukung baik seperti pondasi penerus yang kita jelaskan sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah diletakkan pada kedalaman 60 cm atau 0,6 meter sampai dengan 3 meter dari permukaan tanah. Nah, kemudian pondasi telapak ini juga ada dua nih macamnya. Ada pondasi telapak tunggal, kemudian ada telapak menerus. Pondasi telapak menerus dapat digunakan untuk dinding penahan tanah dan digunakan untuk kondisi lahan yang memiliki daya dukung tanah yang rendah. Nah, contoh bentuknya adalah biasanya seperti huruf T kebalik, kemudian memanjang. Nah, tiangnya itu berbentuk dinding yang terbuat dari konstruksi beton bertulang secara memanjang, sehingga konstruksi tersebut juga dapat digunakan sebagai dinding penahan tanah ya, seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian apalagi jenis pondasi rendah selanjutnya? Nah, di sini adalah pondasi rakit atau rough foundation. Nah, rough fondasi ini adalah pondasi rakit berbentuk plat beton dengan ketebalan umumnya itu mulai dari 75 cm sampai dengan 2 meter. Nah, di antara ciri lainnya adalah dapat digunakan untuk kilang, kemudian tangki penyimpanan, kemudian ruang peralatan industri, ataupun dudukan genset ataupun mesin-mesin elektrikal yang besar ya, yang menimbulkan getaran besar. Dan kemudian ciri yang kedua adalah pondasi dibuat mengapung, float, di mana berat tanah digali sama dengan berat bangunan. Nah, pondasi ini juga biasanya umumnya digunakan untuk pit lift bangunan ya. Kalau misalkan kita membuat konstruksi apartemen, kemudian di situ ada lift, biasanya di bawah lift juga bisa menggunakan rough foundation tersebut. Bagaimana untuk gambarnya? Nah, untuk gambarnya bisa kita lihat pada sisi sebelah kanan ya. Ini adalah contoh pemasangan rough foundation. Nah, pemasangan rough foundation juga memiliki karakter khusus dan metode khusus ya, karena pengecorannya yang secara berbarengan dengan jumlah ribuan kubik. Nah, ini memerlukan treatment betonnya yang khusus ya, sehingga tidak menyebabkan retak ataupun crack ya pada sistem pondasinya tersebut. Nah, sehingga dilakukanlah metode-metode khusus dan perencanaan khusus untuk pembangunannya serta perencanaannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pondasi cakar ayam. Nah, ini adalah pondasi asli Indonesia yang dicetuskan, yang digagas oleh Profesor Dr. Insinyur Sediatmo. Profesor Dr. Insinyur Sediatmo ini namanya juga diabadikan pada salah satu jalan tol di daerah Ancol ya, Jakarta Utara, karena jalan tol itu juga berdekatan dengan suatu proyek di mana proyek itu menjadi asal usulnya pondasi cakar ayam ini. Nah, sejarahnya itu dahulu kala pada saat akan dilaksanakan suatu pergelaran olahraga internasional di Jakarta, dan untuk memasukkan pasokan listrik ke area Gelora Bung Karno dan lain sebagainya perlu dibuat tower ya atau sutet. Nah, namun pembangunannya sutet itu ternyata berlokasi pada area rawa yang di daerah Ancol dulu itu dekat daerah rawa-rawa, sehingga memerlukan konstruksi khusus. Nah, atas dasar problem masalah tadi, kemudian Profesor Sediatmo juga menciptakan nih sebuah konstruksi yang terkenal dengan pondasi cakar ayam pada tahun 1961. Nah, biasanya nih suatu kekeliruan di masyarakat awam, kalau pondasi cakar ayam itu yang dimaksud adalah pondasi foot plate tadi, sedangkan secara teknis pondasi cakar ayam itu bukan foot plate, tapi memang serupa tapi tak sama. Yang jelas konstruksi cakar ayam itu berbeda. Nah, salah satu cirinya adalah terbuat dari beton mutu K225 atau K300 setebal 10-25 cm. Nah, itu untuk platnya. Kemudian di bawah platnya itu terdapat pipa-pipa beton spoon pile yang tebalnya itu sekitar 8-10 cm.
kemudian dihubungkan secara monolit dengan jarak as pipanya itu sekitar 2,5 meter dengan kedalaman 1,5 sampai 3,5 meter. Kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Nah, kemudian pondasi seperti ini biasanya digunakan untuk bangunan pada tanah yang berdaya dukung 1,5 sampai dengan 3,5 ton per meter persegi. Nah, kira-kira cukup jelas ya gambarannya untuk pondasi cakar ayam tadi. Nah, jadi jangan lupa nih, jangan salah lagi bahwa pondasi cakar ayam itu bukan foot plate ya, tapi berbeda antara dua pondasi tersebut. Kemudian kita lanjutkan lagi, ada pondasi sarang laba-laba. Nah, ini juga unik ya. Pondasi konstruksi sarang laba-laba atau KSLL adalah bangunan konstruksi bawah tanah yang mempunyai sistem kombinasi antara pondasi plat beton pipih yang secara menerus yang di bawahnya dilakukan oleh rip-rip tegak yang pipih dan tinggi dengan sistem perbaikan tanah di antara rip-rip tersebut. Nah, salah satu cirinya adalah konstruksi beton KSLL berupa plat pipih menerus yang di bawahnya dilakukan oleh rip-rip tegak yang pipih tetapi tinggi. Nah, contohnya ini seperti gambar di 3D ini nih, pipih-pipih namun tinggi. Bentuknya itu seperti kotak cuman kebalik gitu kan. Kemudian dari segi fungsinya, rip-rip tersebut ada 3 macam nih. Ada rip konstruksi, rip settlement, kemudian rip pengaku. Yang artinya dalam 3 section ini atau 3 bagian ini mempunyai perannya masing-masing. Kemudian bentuknya bisa digambarkan sebagai kotak raksasa yang terbalik seperti apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian penempatan susunan rip-rip tersebut sedemikian rupa sehingga denah atas membentuk petak-petak segitiga dengan berhubungan dengan hubungan yang kaku ya. Perlu diketahui bahwa pondasi sarang laba-laba ini juga dicetuskan oleh insinyur Indonesia yaitu Insinyur Sucipto dan Insinyur Yantori, di mana beliau berdua ini mencetuskan pondasi ini pada saat mereka berkolaborasi di PT Katama Surya Bumi untuk mengerjakan suatu bangunan ya di daerah Jawa Timur kalau nggak salah. Kemudian, nah kita lanjut ke dalam sesi selanjutnya yaitu pondasi dalam atau deep foundation. Nah, pondasi dalam adalah pondasi yang memiliki kedalaman lebih dalam atau panjang dengan ukuran panjang lebarnya. Biasanya pondasi ini juga digunakan untuk proyek-proyek yang cukup kompleks dan bangunan tinggi. Secara artian kasarnya, pondasi dalam adalah kebalikan dari pondasi dangkal. Kalau dangkal itu mungkin kedalamannya sama dengan lebarnya. Nah, kalau pondasi dalam ini lebarnya itu bisa berkali-kali lipat ya. Artinya kedalamannya itu bisa berkali-kali lipat dari penampangnya tadi. Nah, kemudian ada beberapa jenis dari pondasi dalam tadi nih. Nah, salah satunya adalah pondasi sumuran, kemudian pondasi tiang atau pile foundation, kemudian ada bore pile, dan kemudian ada caisson ya. Caisson ini biasanya untuk pembangunan di area basah ya, untuk pondasi jembatan ataupun jalan tol di atas laut dan sebagainya. Nah, pertama adalah pondasi sumuran nih. Pondasi sumuran adalah suatu bentuk peralihan antara pondasi dangkal dan pondasi tiang. Pondasi ini digunakan apabila tanah dasar terletak pada kedalaman yang relatif dalam. Kemudian jenis pondasi dalam yang dicor ya di tempat dengan menggunakan komponen beton dan batu bela sebagai pengisinya. Nah, pada umumnya pondasi sumuran ini terbuat dari beton bertulang atau beton pracetak atau yang sudah dicetak dulu ya, sudah dipabrikasi dulu, yang umum digunakan pada pekerjaan jembatan di Indonesia. Nah, silinder beton bertulang ini berdiameter antara 250 cm, kemudian 300, 350 dan 400 cm. Nah, dalam penggunaan pondasi sumuran ini ada beberapa persyaratan nih, artinya persyaratan khusus ya. Persyaratannya antara lain adalah daya dukung pondasi harus lebih besar daripada beban yang dipikul oleh pondasi tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah penurunan yang terjadi harus sesuai dengan batas yang diinginkan ya. Nah, batasnya itu toleransinya sekitar 2,5 cm. Nah, untuk gambar konstruksinya, untuk detailnya bisa kita lihat pada gambar sisi sebelah kiri, kemudian bisa kita lihat juga pada proses pembangunannya ya pada sisi sebelah kanan. Gambar ini adalah gambar yang diambil pada tahun 2010 ya, pada pengerjaan suatu proyek di Indonesia. Kemudian ada pondasi tiang pancang. Pondasi tiang pancang ini mungkin bagi sebagian rekan-rekan sudah tidak asing ya. Artinya pondasi yang panjang, bentuknya silinder, bisa juga kotak ataupun segitiga. Nah, biasanya ini kalau yang butuh ini bentuknya mirip rudal ya. Kemudian pemasangannya ini juga bisa dilakukan beberapa metode seperti dengan hammer nih, seperti gambar yang sebelah paling kiri. Kemudian bisa juga menggunakan hidraulik ya, hidraulik dengan menekan ini. Nah, jadi tiang-tiangnya ini dimasukkan ke dalam sini, kemudian di sini tuh ada hidrauliknya
yang akan memasukkan pile-pile tersebut ke dalam tanah secara hidraulik. Nah, biasanya sistem ini juga digunakan pada proyek-proyek yang berposisi di setengah kota ya. Jadi agar tidak mengganggu lingkungan sekitar, nah digunakanlah metode ini. Sedangkan untuk hammer ini kadang-kadang bisa juga untuk di area kota atau area dalam. Tapi biasanya untuk area kota lebih prefer menggunakan hidraulik karena tidak mengganggu lingkungan ya. Kemudian dari sisi kebisingan, getaran dan lain sebagainya itu lebih minim menggunakan hidraulik. Nah, kemudian bahan utama tiang pancang bisa menggunakan kayu, baja juga sering ya kadang-kadang untuk proyek jembatan dan lain-lain. Dan kemudian yang terutama adalah beton. Nah, beton ya paling sering lah digunakan di mana-mana, biasanya menggunakan pile beton, baik itu bentuk spoon ataupun suatu batangan bundar, bisa segitiga ataupun kotak. Kemudian di sini ada bore pile. Pondasi bore pile adalah jenis pondasi dengan desain berbentuk tabung yang berfungsi meneruskan beban bangunan ke dalam tanah lapisan keras. Artinya ke dalam bagian tanah yang paling keras. Nah, kenapa dinamakan bore pile? Nah, ini diambil dari metodenya ya, karena tanahnya itu dibor menggunakan mesin bor dengan desain kedalaman tertentu dan diameter tertentu. Nah, setelah lubang bornya itu tadi, barulah dimasukkan rangka tulangan, kemudian barulah dilakukan pengecoran ya secara bertahap menggunakan alat tadi. Alat bornya ini ya, dibantu dengan pipa tremi biasanya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, biasanya untuk pengerjaan pengecoran itu ada penggetaran atau pengetukan ya, agar beton itu menjadi beton yang tidak berongga dan padat. Lalu bagaimana dengan bore pile? Kan nggak mungkin masukin vibrator ke dalam lubang tadi. Nah, ini biasanya digunakan dengan pipa tremi tersebut digoyang-goyangkan sedikit sehingga campuran beton di dalam tanah tadi itu menjadi lebih padat, kurang lebih seperti itu. Nah, pondasi ini juga lazim digunakan pada area bangunan tengah kota ya, karena cukup mudah, tidak berisik, kemudian tidak mengganggu lingkungan ya. Hanya saja kelemahannya biasanya mungkin tanahnya akan menjadi lebih becek ya, karena biasanya kan kalau pengeboran itu baru ngebor berapa meter sudah keluar air. Kemudian limbah-limbah bekas bor tanahnya tadi ini memerlukan penampungan pembuangan yang khusus juga ya, sehingga dari sisi HSE-nya juga lebih baik gitu. Kemudian, nah, pondasi caisson adalah pondasi tiang bor atau caisson. Pondasi yang berbentuk kotak, bulat, atau kombinasi bentuk tersebut dengan tampang melintang-melintang yang relatif besar. Nah, karena tampangnya ini besar, bagian dalam pondasi ini sering terbagi-bagi dalam ruangan nih, seperti gambar pada sisi sebelah kiri ini. Nah, biasanya pondasi seperti ini kan biasa digunakan untuk proyek jembatan ataupun dermaga ataupun jeti dan lain-lain sebagainya ya. Namun di sisi lain, pondasi ini memiliki sedikit kekurangan nih. Salah satunya adalah dalam pembuatan pondasi ini memerlukan kos yang sangat besar dan membutuhkan alat-alat berat yang cukup banyak ya. Karena dari sisi konstruksinya juga sangat cukup rumit sehingga memerlukan metode khusus dan perlakuan khusus, sehingga memerlukan alat yang khusus pula itu kan. Nah, oke, itu tadi sebagian kecil ya informasi dari tentang fondasi. Nah, artinya untuk sesi ini kita hanya mengenal sesi fondasi, kemudian mungkin lain waktu akan kita bahas secara mendetail untuk perencanaan fondasi tersebut dari masing-masing jenisnya. Oke, saat ini kita telah sampai di ujung acara ini, di ujung sesi ini. Untuk pertanyaan ataupun komen silahkan rekan-rekan tulis di kolom komentar agar channel ini dapat berkembang lebih baik dan lebih semangat untuk mengembangkan dan mengabarkan informasi-informasi menarik tentang seputar konstruksi. Oke, cukup sekian saat ini. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.